Mari kita semuanya bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Dia ada nongol gambar lain. Tuhan sudah mempertemukan kami kembali Tuhan lewat media Zoom ini Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami memuji membesarkan namamu Tuhan. Karena Engkau sudah memelihara hidup kami Tuhan. Dan Engkau sudah memimpin hidup kami Tuhan. Dan Tuhan sudah luputkan kami Tuhan dari virus COVID-19. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang melimpah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini. Roh Kudus urapi semua hamba-Mu Tuhan. Semua anak-anak-Mu Tuhan. Yang pada hadir Tuhan di ibadah pada minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Kita mau mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau angkat pujian lagu Alam Semesta Melukiskan Kebesaran Tuhan. 1, 2, 3. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyatakan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Saat ini Tuhan, kami akan memuji Tuhan, menaikkan pujian untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Biar seluruh alam semesta ini memuji Tuhan bersama-sama dengan kami dan para malaikat-malaikat surga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, supaya pujian kami berkenan di hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan.
Haleluya. Amin. Ya, kita sama-sama kita mau angkat pujian kembali. Tunggu, handphonenya nggak lobet. Kita angkat pujian. Bukan bernyanyi, gitu apa? Nyanyi apa? Coba teleponin ke. Sebentar ya. Ada masalah di ini. Nah, udah, oke, udah. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Ya, kita angkat pujian ini. 1, 2, 3. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Mulutku memuji. Jiwaku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Mulutku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Oke, puji Tuhan. Waktu berjalan terus, sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian sekali lagi untuk mempersiapkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Kemanakah aku dapat pergi? 1, 2, 3. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat.
Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami kasihmu, sungguh indah. Kita nanti saya persilakan Ibu Eva pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur padamu Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan kau berbicara melalui diri dan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, kau lawatan Allah telah terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi bejana yang dibentuk serupa dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan kalau kita sampai saat ini masih dalam keadaan yang sehat, masih bisa bernafas, ya semua itu karena kemurahan dari Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bahkan kalau saya bilang kebaikan Tuhan itu sulit untuk kita bisa gambarkan secara pasti. Kalau seandainya saja air di dalam laut, air di laut seluruh muka bumi ini dikumpulkan itu Tuhan buat mujizat, Tuhan buat itu air menjadi tinta. Tinta itu nggak akan cukup untuk kita buat untuk menulis kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan seperti yang lagu tadi, cakrawala, ya cakrawala, awan di langit, kalau diubah menjadi sebuah papan, kita tulis kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya percaya itu nggak akan cukup untuk menuliskan kebaikan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Nah, semuanya itu kita hidup dalam anugerah Tuhan. Saya berdoa biar kita terus giat, terus percaya, terus tekun, taat, dan setia kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kita baca di Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Nah, saudara, masa-masa pandemi, ya, masa pandemi dimulai dari tahun lalu, gereja mulai tutup, itu membuat banyak orang mulai males untuk beribadah, ya, harus diakui di banyak gereja juga kedapatan hal yang sama. Bahkan hari kemarin Jumat saya ada Zoom meeting, di situ ada pelayan Tuhan berkata bahwa sulit sekali ya untuk paksa tubuh dia untuk terus ikut ibadah dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Bahkan seorang hamba Tuhan juga dia cerita, iya loh katanya, di masa-masa begini, apalagi PPKM ini, semuanya serba online, udah terbiasa, kalau kita ke gereja, aduh kayaknya lebih enak, lebih hidup. Ternyata tatap muka itu membuat kita tuh lebih enak, lebih hidup dibanding dengan online. Kalau online kita cuma lihat layar, lama-lama ada kejenuhan.
Dia bilang kayaknya males deh katanya. Nah, itulah yang dikatakan kita harus jangan jemu-jemu. Nah, kalau ada yang mulai males, firman Tuhan bilang, nah, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, ya. Kita udah di akhir-akhir mencapai garis finish. Kita harus tetap setia sama Tuhan dengan tetap beribadah. Mungkin orang bilang nggak enak lewat online. Ya, semua juga nggak enak, ya. Bahkan gereja juga kalau bisa lebih suka kalau ada onsite gitu ya. Nah, tapi kita dilatih sampai seberapa besar kesetiaan kita, sampai seberapa besar ketekunan kita di dalam Tuhan, sampai seberapa banyak kita mau berusaha untuk tetap terus mencari Tuhan, apapun kondisi yang sedang kita hadapi, apapun yang kondisi mungkin nggak enak atau bagaimana. Nah, ya sebelumnya luar biasa saya bilang adalah Bapak Gembala sudah sempat menawarkan mau pasangin di gereja, mau dipasangin wifi mungkin untuk sekitar, tapi sayang sekali nggak ada respon. Nah, akhirnya nggak dipasang. Nah, sekarang kita harus pakai masing-masing kuota. Tapi saya percayalah ya, orang buka YouTube aja bisa kok untuk membuka kuota. Masa ya kita ibadah sebentar nggak bisa. Saya berdoa kalau yang nggak ikut, mudah-mudahan bisa ikut lewat YouTube, lewat YouTube-nya Robi bisa buka. Nah, itu bisa kesempatan kita beribadah. Beribadah itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin kita percaya, ya, semakin kita percaya. Nah, lebih baik lagi sebetulnya kalau ada kesaksian, tapi kan sulit ya, karena nggak cukup waktunya. Nah, itulah kalau kesaksian itu akan bisa menguatkan setiap kita bahwa Yesus itu masih ada, mujizatnya masih terjadi sampai saat ini. Nah, bahkan kita ngalami secara pribadi mujizat demi mujizat dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Dan banyak saya lihat kesaksian, walaupun masa-masa pandemi, masa-masa sulit, ada aja lah pokoknya mujizat-mujizat Tuhan yang selalu disediakan untuk anak-anaknya. Nah, saudara, kalau kita jauh dari Tuhan, itu buat kita bisa semakin hari semakin jahat. Ya, buktinya apa? Kita lihat di firman Tuhan. Firman udah menulis segala sesuatunya. Nah, jadi saya percaya itu bisa terjadi. Kita lihat di 2 Tawarikh 12 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh 12 ayat 14, firman Tuhan berbunyi, ia berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Jadi hati-hati kalau kita udah mulai nggak tekun mencari Tuhan, itu semua adalah perbuatan iblis. Semua itu udah dirancang iblis. Anak-anak Tuhan hidup dengan santai, tapi iblis nggak pernah santai. Nah, iblis firman Tuhan bilang berkeliling, dia berkeliling. Terus berkeliling di tengah-tengah rumah anak-anak Tuhan, terus di mana lihat yang mana bisa diterkamnya. Jadi kita harus senantiasa terus berjaga-jaga dan terus berhati-hati. Nah, kita dengan tekun itu, mungkin kita ibadah kita nggak ngerti, ya. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu ada berapa banyak jemaat kita nggak ngerti. Suruh baca Alkitab, ya dia baca tapi nggak ngerti. Nah, saya percaya itu bisa terjadi ya. Saya terjadi karena contohnya aja orang tua saya, ya. Mama saya itu dia rajin loh ibadah. Dia pagi-pagi udah cari Tuhan, dia berdoa, baca Alkitab, walaupun nggak ngerti. Dia suka tanya saya, gimana ya? Itu artinya apa sih? Artinya apa? Dia nggak ngerti, dia bilang. Bagaimana ya katanya? Tapi dia, terus saya bilang, terus kalau mama nggak ngerti, tetap baca Alkitab nggak? Tetap ibadah nggak? Tetap sih katanya. Cuman nggak ngerti, bagaimana ya? Aduh katanya otak ini kayaknya mungkin udah tua, katanya udah lama nggak sekolah, jadi otak nggak ngerti. Mama baca Alkitab nggak ngerti maksudnya apa. Berbahagialah kalau saudara dan saya masih bisa mengerti akan firman Tuhan, masih bisa belajar untuk melakukan firman Tuhan. Terus dia juga bilang kalau ibadah, nah dia ibadah setiap jam 6 pagi dia udah ibadah. Walaupun di sana internetnya nggak begitu bagus, ya. Dan juga saya nggak bisa ganti pasang yang lain karena pandemi ini mereka takut untuk orang masuk ke rumah. Nah, jadinya
terkadang pagi-pagi dia nggak bisa ikut doa, dia lapor lagi ke saya. Dia telepon atau dia WA, aduh internetnya nggak bagus nih, hari ini nggak bisa ibadah. Aduh saya juga bingung ya, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Karena ya memang permasalahannya di jaringan internet. Terus saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak bisa berdoa aja. Tuhan ngerti kok, Tuhan tahu. Nah, Tuhan tahu bahwa kita sudah berusaha bertekun untuk mencari Tuhan. Tapi kesian adalah orang-orang yang nggak ada usaha sama sekali, yang nggak mau cari Tuhan, ya. Nah, akhirnya mama saya bilang, aduh, tapi gimana ya? Mama mau ibadah tapi nggak dapet signalnya. Saya bilang, udah, saya juga pernah cerita sama Eva. Akhirnya saya kasih jurus terakhir, ya. Jurus terakhir hubungan kita sama Tuhan adalah taat dan setia. Nggak ngerti, nggak apa-apa, saya bilang. Taat dan setia aja. Karena di akhir-akhir Tuhan mencari orang yang taat dan setia. Ketika kita tekun, kita taat terus cari setia sama Tuhan, itu akan didapatinya. Itu ada sesuatu yang beda. Saya bilang kesian, saya dalam hati itu sedih. Ya, mereka setiap hari beribadah jam 6. Kalau malam ada pertemuan ibadah lagi, dia ikut. Waktu ada ibadah mulai ada bisa datang ke gereja, itu gereja Katolik itu lama sekali loh. Ya, baru mulai mungkin sekitar 1 bulan. Tapi mereka harus daftar. Tapi mereka terus daftar. Begitu habis ibadah daftar lagi, dan mereka selalu dapat. Ya, dia bilang, Mama senang banget. Akhirnya bisa kembali, bisa datang ke gereja. Dia bilang, dia waktu pertama waktu dia datang ke gereja waktu pandemi ini, dia bilang hampir meneteskan air mata. Nah, itu ada satu kerinduan. Saya berdoa setiap jemaat kita juga punya satu kerinduan yang kuat akan Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Apapun permasalahannya, apapun benteng yang kita hadapi, ketika kita ada Tuhan, semuanya bisa kita lakukan. Bukan dengan hebat, bukan dengan kuat kita. Tapi karena ada Tuhan yang menopang. Ketika kita rajin ibadah, ya, iblis dan setan pun sungkan sama kita. Karena kita punya satu hubungan, satu kedekatan sama Tuhan. Dengan begitu dekatnya kita sama Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan juga akan, saya berdoa biar menjaga kita semua. Dipagari oleh malaikat-malaikat Tuhan. Sekali lagi berbahagialah kalau kita masih bisa ibadah. Kalau kita waktu masih baca Alkitab, pasti kita bisa mengerti. Karena dikasih hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Tapi kalau yang nggak bisa bagaimana? Tekunlah, terus lakukan. Karena orang pandai juga nggak ada gunanya kalau dia nggak cari Tuhan. Orang yang punya otak pintar sekalipun nggak ada gunanya kalau dia nggak berusaha baca Alkitab. Bagaimana kita bisa dekat sama Tuhan? Pergunakan kesempatan yang ada. Di akhir-akhir ini saya melihat begitu, semakin saya kagum sama Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu baik. Bahkan kita nafas bisa gratis. Kita Jakarta sempat mengalami kesulitan yang namanya oksigen. Orang harus antri luar biasa. Disitulah orang mengerti. Ya. Ketika dia harus pakai oksigen terus, berjam-jam, berjuta-juta. Saya percaya di dalam diri dia mulai ngerti. Tuhan itu baik. Kita napas dikasih gratis. Kita butuh nafas, butuh oksigen, dan juga satu lagi nitrogen ya, jenis gasnya. Dan itu harganya mahal-mahal banget. Lalu apa sikap kita ke Tuhan? Semakin lama semakin cuek, percayalah. Firman Tuhan bilang, orang itu akan berbuat jahat kalau ia tidak tekun mencari Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Itu terjadi semuanya. Semakin lama bahkan anak-anak Tuhan digoyang imannya. Nah, saya berdoa jemaat kita akan tetap terus cari Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Nah, untuk jemaat, untuk kehidupan jemaat, kita belajar dari jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka
dengan orang yang diselamatkan. Nah, kunci kita di firman Tuhan katakan, untuk kita jumlahnya itu ditambahkan setiap hari, adalah kita cari Tuhan, kita bertekun, berkumpul di dalam bait Allah. Sekarang bait Allah tutup, kita bisa online, manfaatkanlah online yang ada. Ya, kita diberkati secara keuangan, kita bisa beli gadget, bahkan orang mencari gadget makin lama makin gadget-gadget terbaru, gitu ya. Nah, terus kita gunakan untuk apa gadget itu? Cuma nonton YouTube doangkah? Cuma nonton TikTok doangkah? Atau kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya. Nah, di sini kita diuji sama Tuhan. Ketika Tuhan memberkati dengan luar biasa. Untuk apa berkat itu? Apa untuk bisa untuk berbagi atau enggak? Atau untuk memuliakan nama Tuhan atau tidak? Semuanya itu saya kembalikan kepada setiap masing-masing. Saya berdoa supaya kita tetap tekun, tetap taat, dan setia. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami terus mencari Tuhan untuk tetap tekun, tetap taat dan setia. Apapun yang terjadi, biarlah kami tetap setia sehingga Engkau datang untuk kedua kali, Engkau tetap dapati kami dalam keadaan yang setia ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap kami, untuk setiap jemaat Gebis Berkat Roh Kudus Badengan Selatan, baik yang bisa mengikuti ibadah pada hari ini maupun yang membuka lewat rekaman di YouTube, Engkau berkati semuanya ya Tuhan. Biar kami terus tak jemu-jemu mencari Tuhan. Ketika kami mencari, kami percaya kami akan mendapatkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Saya kembalikan kepada Ciana. Terima kasih, kita sudah dengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita tidak jemu-jemu mencari Tuhan setiap hari ya. Walaupun tidak ada ibadah online, tapi kita bisa mencari Tuhan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Ya kita ibadah online masih minggu depan masih ya. Yeah. Minggu depan masih kita beribadah secara online. Saya juga mengundang saudara semua untuk ikut juga hari Selasa Zoom ya, supaya bisa kita sama-sama bersatu hati berdoa setiap hari Selasa. Ya, kita mau akhiri, kita mau angkat pujian lagu Tuhan Selalu Menolongku. 1, 2, 3. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya persilakan pada Bapa di dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di akhir ibadah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan pimpinan Tuhan selalu baru setiap pagi dan berkat Tuhan juga melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau tetap akan dilindungi dan tetap akan dipelihara hidupnya. Dan Tuhan akan selamatkan mereka Tuhan dari virus COVID-19 ini Tuhan. Lindungi semua anak Tuhan. Dari yang kecil sampai lansia Tuhan, pelihara semuanya Tuhan. Dan berkati usaha mereka ya Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, agar perjalanan hidup mereka boleh berhasil dan beruntung dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Dan kami minta Tuhan berkat-Mu Tuhan atas semua anak-anak Tuhan, melimpah Tuhan hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara kasihan Tuhan, terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus yang saya katakan. Amin. Amin. Terima kasih.